saya Kapolres Kulon Progo, Bu Fajarini, mengajak dalam rangka untuk percepatan penanganan COVID-19 di Kulon Progo ini, mari kita sama-sama menegakkan protokol kesehatan. Kemudian karena kita ini masih namanya pandemi, kita berharap agar ini bisa turun menjadi endemi, di mana kita kalau mengacu sebelum-sebelumnya, lonjakan kasus COVID itu terjadi pasca libur panjang. Nah, kita tidak mengharap akan ada gelombang baru lagi nanti di Indonesia, khususnya di Kulon Progo. Ya. Oleh karena itu, antisipasi dari kami, pemerintah daerah, dengan Kodim, dengan Polres adalah dengan percepatan vaksinasi. Monggo yang belum divaksin untuk kerso divaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Ya, Bunda sehat, Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Mas Heri. Mas Heri Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah. Sehat, Mas Heri. Amin, amin. Ya. Baik, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bisa ngobrol panjang lebar nanti dengan salah seorang yang menurut saya luar biasa, begitu nggih. Dan disebutkan istimewa di beberapa berita yang saya baca, karena beliau adalah sosok wanita pertama di Polres Kulon Progo. Beliau adalah Kapolres Kulon Progo. Beliau AKBP Muharromah Fajarini, yang dari berita yang saya baca, wanita pertama yang duduk sebagai Kapolres Kulon Progo. Luar biasa begitu ya. Ini suatu yang bagi saya kehormatan begitu bisa ngobrol langsung dengan beliau. Nah, biar masyarakat juga lebih tahu begitu, kita pengen tahu lebih jauh nih tentang sosok beliau, Ibu Kapolres kita, Bunda Muharromah Fajarini. Monggo Bunda bisa diceritakan mungkin asalnya dari mana begitu, karena kemarin saya baca, oh ternyata nggak jauh-jauh juga nih dari Kulon Progo. Kemudian dari yang disampaikan oleh Bapak Kapolres sebelumnya, beliau ini luar biasa prestasinya. Nah, mungkin juga bisa diceritakan juga prestasi yang selama ini beliau lakukan selama, kalau dalam catatan yang saya baca, pernah duduk di Polres Yogyakarta, kemudian di Polda DIY, dan saat ini di Polres Kulon Progo. Monggo Bunda, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau dikatakan prestasi itu, saya menilai tidak ya. Prestasi itu kan yang menilai orang. Kalau bagi saya, ini kita bahas prestasi dulu biar tidak menjadi beban bagi saya. Kalau dikatakan prestasi itu kok menjadi beban. Karena ini yang menyebutkan juga orang lain, Bunda. Bagi saya pada prinsipnya amanah jabatan itu kan amanah, Mas. Betul, Bunda. Setiap saya diberikan amanah jabatan, saya berupaya untuk memberikan yang terbaik. Baik. Pada jabatan yang diamanahkan oleh pimpinan kepada saya merasa biasa-biasa saja saya lakukan. Prestasi itu kan yang menilai orang lain. Nah, pada prinsipnya saya melakukan saja apa yang menjadi tugas pokok saya pada jabatan itu. Saya lahir di Bantul, Mas Heri. Jadi alhamdulillah putra daerah diberikan amanah jabatan Kapolres, dapat juga di Iya juga ya. Saya keluarga guru, Mas Heri. Bapak ibu saya guru SD. Baik. Ibu saya sudah almarhum, guru SD di Kasihan. Bapak saya kepala sekolah SD terakhir di Imogiri, jauh. Jadi saya dibesarkan dari guru yang saat itu dulu ya Prihatin judulnya, 4 bersaudara. 4 bersaudara. Saya SD di Kasihan, SMP juga di Kasihan, SMA di Sewon, kemudian saya mendaftar Polwan. Mendaftar Polwan itu ya karena memang saya ada sosok yang saya idolakan sih. Oh, jadi memang sudah punya cita-cita ya Bunda dari? Iya, saya kelas 2 SMA mau naik kelas 3, itu ada kakak saya menjadi polisi kan di Palembang. Oke. Di Palembang, terus dia datang ke tempat saya cerita, jadi mau jadi apa besok, mau jadi apa. Saya masih bolak-balik waktu itu. Ternyata saya termotivasi dengan sosok kakak saya yang Polwan itu di Palembang, putranya Pak D gitulah Mas Heri. Terus saya sampaikan gimana caranya persiapan. Jadi persiapan menjadi Polwan itu ya paling nggak 1 tahun sebelumnya. 1 tahun sebelumnya. Ya alhamdulillah. Jalan Allah ya, jalan Tuhan, saya menjadi Polwan di tahun 96.
Tahun 96 saya seleksi lolos langsung mengikuti pendidikan di Sepoluan, Bintara. Oke. Bintara, pendidikan 11 bulan, kemudian penempatan di Polda DIY, pangkatnya sersan. Jadi langsung di Polda DIY ya Bunda? Langsung, tugas waktu pertama itu ya? saya seleksi sebutannya masih Polwil DIY. Polwil DIY. Berubah jadi Polda DIY. Polda DIY tahun 97 saya pangkat sersan 2. Kemudian setahun saya di sana lah, berubah nasibnya di situ. Setahun saya menjadi sersan 2 ini ternyata ada seleksi. Baik. Seleksi untuk program Diploma 3 Ilmu Kepolisian. Tempatnya di Jakarta, pendidikannya 3 tahun. Ternyata saya menjadi salah satu yang dipanggil untuk mengikuti seleksi ke Jakarta. Dari 50 orang yang dipanggil se-Indonesia, waktu itu hanya diambil 30. Alhamdulillah saya masuk dari 30 itu. Wah, luar biasa. Dari 30. Kemudian pendidikan 3 tahun di Jakarta, lulus langsung IPDA. Nah itu alhamdulillah. Jadi kalau orang bilang ya bejo aja, bejo. Wah, itu nggak ada lawannya Bunda kalau orang bejo. Nah Bunda, mohon maaf nih. Tadi ketika Bunda menceritakan awal mulai dari nyuwun sewu nggih, keluarga basic PNS begitu nggih. Saya melihat ada banyak cerita mungkin ya. Apa yang kemudian nyuwun sewu Bapak Ibu Bunda ajarkan ya? Saya melihat ada pancaran yang luar biasa dari sosok Bunda begitu. Saya ingin tahu apa sih? Ya karena saya yakin pasti ada peran atau pesan orang tua yang luar biasa. Aduh, jadi sedih ingat ibu yang sudah meninggal Mas Heri ya. Ya karena ibu saya SD, bapak saya guru SD, bapak saya guru SD. Berpesannya itu begini, saya kebetulan 4 bersaudara, perempuan sendiri, saya nomor 2 perempuan sendiri. Karena guru SD kan memang menanamkan nilai-nilai ya, betul, yang betul. itu saya sulit untuk menanamkan terus terang ke anak. Jadi tanaman orang tua kepada saya waktu masih kecil itu ternyata luar biasa. Yang saya sendiri karena era perkembangan dinamika sekarang kan berbeda. Betul. Itu tidak mudah untuk saya terapkan ke anak saya sendiri. Karena ibu saya sudah mengajarkan dari awal polanya seperti ini dan doanya ibu ini yang luar biasa. Jadi saat saya lagi santai dan ibu saya itu adalah sosok yang bukan hanya ibu, dia sahabat. Jadi saya curhat dengan ibu saya. Nah disitulah ibu selalu ngomong, jadi wong sukses ya. Nah, jadi wong sukses. Jadi perempuan tetap kerja, jangan hanya ya andalkan dari suami lah. Tetap kerja ya, sekolah ya. Sekolah sing apik, sekolah sing apik. Nanamkan hormat sama orang, hormat sama orang tua. Ya nanamkan nilai-nilai baiklah itu. Bapak saya juga mengajarkan hal demikian kan guru SD lah, jadi maghrib berjamaah, habis maghrib harus ngaji, nanti sholat isya, jam isya harus belajar, jam 9 malam harus sudah tidur. Pola-pola seperti itu karena bapak saya itu saya guru tertanam di saya gitu. Nah, luar biasa Bunda. Nah ini jariahnya orang tua insya Allah. Iya, jadi saya sekarang seperti ini, ibu saya sudah tidak ada, itu ingat untuk ini bagian dari doa ibu saya. Amin, amin. Tapi ya kesempatan kita nih sebagai wanita ya, Mas Heri kan pria, tapi sama aja doa ibu, doa bapak itu sama. Tapi doa ibu kita sebagai wanita, kalau saya mengajarkan ke anak-anak saya kebetulan 3 perempuan semua Mas Heri. Saya sampaikan jangan pernah berucap jelek. Berucaplah yang bagus sebagai wanita, karena nanti saat sudah berkeluarga, saat punya anak itu akan menjadi terpola dari awal sudah berucap baik, berdoa baik, sehingga saat sudah menjadi ibu nanti ke anak-anaknya doanya baik. Karena saya bisa seperti ini juga salah satunya doa orang tua. Amin, amin. Luar biasa Bunda. Tadi saya dapat pelajaran. Iya, dan saya tadi sempat ngobrol sama beberapa staf Bunda begitu nih, dan apa yang yang Bunda sampaikan pada kesempatan ini tergambar pada sosok kepemimpinan beliau Bunda di Kulon Progo begitu ya. Salah satunya di sisi religi dan humanisnya begitu ya. Tadi salah satu staf bercerita kepada saya setiap Jumat begitu nggih.
ada khataman, kemudian ada baksos Jumat berbagi. Iya. Nah, ini luar biasa Bunda. Nah, ini sejak Bunda diangkat menjadi Kapolres itu langsung menjadi salah satu program Bunda Nji. Iya, ini program saya karena sebelumnya ini kan juga berawal dari, saya kan tidak ujuk-ujuk Kapolres Mas Heri. Sebelumnya kan ada jabatan-jabatan sebelumnya. Betul. Jabatan-jabatan sebelumnya ini saya kan melihat di sini. Ada waktu itu saya dinas di Polresta Yogyakarta. Ya. Kapolres saat itu ada program khataman. Saya salah satu tim yang di sana khataman. Ternyata saya mengevaluasi itu teduh, adem. Makonya itu adem, kerjanya adem. Oke. Sehingga saya saat menjadi Kapolres, ayo meskipun kita di rumah sudah ngaji gitu, karena sekarang situasinya sudah ada kelonggaran kan Mas, Betul. sudah boleh diisi 50%. Baik. Jadi kenapa tidak kita makmurkan masjid. Kemudian memang kita ada program, datanya kan ini dengan program saya sebagai Kapolres, saya punya program selain program Bapak Kapolri yang presisi itu, maka untuk mendukung presisi ini ada beberapa CP yang harus kita lakukan agar program presisi itu tercapai. Yang pertama yaitu slogannya kan sinergi. Sinergi ya? Sinergi itu ada kepanjangannya? Oh. Sinergi itu soliditas, oke. Integritas, etis, religi, gerak cepat, wah, informatif. Nah ini kok berarti sudah dua komponen yang tadi saya tangkap dari sinergi tadi ya. Dari sinergi. Lah mungkin bisa dipaparkan juga Bunda biar ini menjadi salah satu informasi kepada masyarakat begitu Nji. Bahwasanya peluang untuk bagaimana bekerja sama dengan Polres Kulon Progo begitu. Ya, saya ini kan ibarat sebagai nahkoda di Kulon Progo. Nahkoda ini berarti harus bisa membawa kapal ini untuk menuju ke tujuan dalam koridor untuk melayani masyarakat. Oke. Untuk melayani masyarakat ini saya memiliki beberapa awak-awak kapal ini yang harus saya gerakkan agar bisa mencapai tujuan dengan selamat. Untuk bisa membawa awak saya ini dalam rangka menuju tujuan yang selamat itu, maka saya bikin sinergi itu lagi. Yang pertama adalah soliditas ini tidak hanya dalam kerangka ke internal tapi juga ke eksternal. Hanya memang awalnya kita harus menjaga soliditas di tingkat unit, di tingkat satuan, sampai di tingkat internal kepolisian di Polres Kulon Progo, hingga soliditas level eksternal. Ada beberapa fungsi di kepolisian ini pasti ada jaringan eksternal yang harus kita solidkan. Lalu lintas mungkin dengan jasa harja. Kemudian Binmas saat ini program penanganan pandemi ini koordinasi dengan Dinkes. Jadi lintas instansi begitu ya. Terus menjaga sinergitas. Reserse dengan kejaksaan. Ini untuk menjaga agar kita dalam memberikan pelayanan ke masyarakat lebih optimal, soliditasnya dulu. Yang kedua adalah integritas. Integritas ini kita jaga untuk menjaga marwah etos kerja yang bagus itu tadi. Harus kita ingatkan bahwa kita kerja itu sudah bersyukur gitu, sudah jadi polisi itu tidak dipaksa kan, tapi pilihan kita menjadi polisi. Sudah ini yang menarik ini. Pilihan gitu ya Bunda. Pilihan, nggak ada yang dipaksa jadi polisi, termasuk saya juga nggak dipaksa. Tapi memang saya diberikan gambaran seperti ini polisi, akhirnya saya daftar. Saya pun berharap rekan-rekan jajaran saya juga jadi polisi itu tidak dipaksa. Dan semangat pastinya ya. Ribuan Mas Heri yang masuk yang dipilih sama orang ini. Betul. Oleh karena itu menjadi polisi itu adalah pilihan. Kalau sudah milih jadi polisi, artinya kita siap dengan berbagai konsekuensi termasuk aturan-aturan yang menaungi kepolisian ini dalam koridor untuk memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Sehingga integritas itu harus dijaga. Itu yang kita ingatkan terus. Kemudian etis. Karena kita sebagai pelayan masyarakat, di sisi lain kita juga dalam bekerja itu saling berinteraksi ke internal dan eksternal, maka etis itu harus dijaga. Dari internal, etis, bawahan memberikan saran kepada pimpinan juga harus etis. Pimpinan menegur kepada bawahan juga harus etis. Kemudian anggota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga harus etis. Mau itu tersangka, mau itu pelanggar, apalagi itu yang minta pelayanan di laporan kepolisian, SKCK dan sebagainya dilakukan dengan etis. Itu yang etis. Jadi kalau orang Jawa bilang tepo seliro mungkin ya menghargai, saling menghargai. Saling menghargai, etis, dia ada etikanya, tata kromonya itu, etisnya itu ada, karena kita orang Jawa hasilnya tidak bisa hilang. Karena istimewa juga ya.
Kemudian religi, nah religi ini yang saya mau tanamkan. Oke. Religi kita sebagai umat beragama kan, pada dekatnya saya mengajak bahwa ayo kita bekerja itu diniatkan ibadah. Karena kita sudah dipilih sama Allah untuk masuk ke jajaran kepolisian, ayo kita niatkan ibadah. Oke. Sehingga contohnya nih, kita kan pelayanan untuk vaksinasi, memberikan penyaluran bantuan sosial itu kan juga luar biasa. Secapek-capeknya kita, saya sampaikan ke anggota, masih capek masyarakat. Kita capek seperti ini kerja siang malam, tapi kita masih dapat gaji, kita dapat tunjangan kinerja. Kalau kita positif COVID kadang tidak masuk seminggu 14 hari, kita masih dapat tunjangan, tidak dipotong. Dan masyarakat yang terdampak nggak bisa jualan, nggak ada penghasilan. Jadi capek-capeknya kita masih lebih capek masyarakat. Masih ada harapan. Iya, masih ada harapan untuk memotivasi ke anggota. Kemudian kita adalah insan hamba Tuhan, ayo yang Nasrani ya, jangan dijadikan alasan pandemi ini menjadi tidak meningkatkan keimanan kepada Tuhan. Betul. Sehingga yang Nasrani juga kemarin kita bikin program pakai Zoom Mas, kita panggil dari artinya menyesuaikan dengan kebiasaan baru gitu ya. Jadi kita minta tolong dari paroki, kemarin matur nuwun dari paroki berkenan hadir ke Polres, memberikan siraman rohani. Diikuti oleh rekan-rekan pakai Zoom itu yang polsek jauh pun juga bisa mengikuti. Betul. Kita perintahkan jajaran untuk tetap melaksanakan ibadah itu. Terus yang Islam, nah kita punya masjid yang memakmurkan siapa kalau bukan kita. Betul. Jadi dimakmurkan dengan khataman. Jadi hari Senin sampai Jumat itu ngaji dibagi jus-jus, hanya ada 10 orang sih setiap tim itu. Setiap hari itu Bunda? Berarti dibaginya? Kita hanya paling setengah jam. Luar biasa ini. Habis apel pagi itu masuk masjid dulu setengah jam, maksimal 1 jam, sehingga tidak mengganggu tupoksi dia. Iya, aktivitas pelayanan mungkin ya. Tetap. Itu tim yang disusun oleh Pak Kabak Sunda, staf saya. Di sana ada ngaji setiap Jumat itu nanti khatam. Setiap Jumat khatam. Senin mulai juz 1 lagi. Wow. Khatam Senin juz 1. Saya jadi malu ini. Kalau bareng-bareng gitu dibagi 10 orang. Setelah itu kita sempurnakan dengan berbagi. Berbagi ini karena anggota saya ini ada yang sakit Mas Heri. Karena sakit kan dia nggak tahu sosok Kapolresnya yang mana. Saya datangi anggota saya, biar saya tahu kondisinya itu seperti apa, sakitnya apa, kok bisa seperti itu, awalnya bagaimana. Ya saya memotivasi lah, motivasi yang bersangkutan, istrinya, anaknya, karena ada yang sudah setahun lebih tidak ngantor, gagal ginjal dan sebagainya. Jadi saya sambangi ke sana. Semoga dengan kehadiran saya beserta rekan-rekan saya yang lain menjadi motivasi tersendiri. Betul. Kemudian setelah itu saya juga berbagi ke masyarakat lah. Jadi ke internal dan ke eksternal. Saya mengajak staf saya untuk ayo kita berupaya tadi itu ya ke internal ya ke eksternal. Saya minta tolong juga bagiin Kamtibmas yang ada di desa-desa itu. Mana warga yang memang butuh gitu. Kita sambil melihat. Saya sambil melihat nih wilayah tugas desa binaan Babin Kamtibmas saya ini seperti apa, ini seperti itu. Sambil penjajakan ya. Iya, sambil saja, ternyata lingkungan tugas Babin Kamtibmas staf saya ini seperti ini, kondisi geografis lah kalau di sini Mas. Betul ya. Kondisi geografisnya seperti ini, kondisi masyarakatnya seperti ini. Jadi tantangan Babin untuk mengajak masyarakat turut berperan dalam Kamtibmas itu kan ditentukan dari beberapa faktor. Di antaranya juga kondisi masyarakat, lingkungan geografis dan sebagainya itu Mas. Jadi saya datang ke sana agar saya tahu langsung bagaimana kondisi ya Babin Kamtibmas saya, Kapolsek saya yang jauh-jauh di sana, plus saya ingin menyandang warga yang sakit. Sehingga harapannya jaringan komunikasi warga dengan polisi akan lebih bagus lagi. Kalau jaringannya bagus, Pak Polisinya bicara ngajak tentang ajakan untuk jaga Kamtibmas kan lebih mudah lebih mudah seperti itu. Nah, itu dari apa tadi yang religi. Gerak cepat ya udah pasti. Gerak cepat itu nggak ada pilihan lain. Sekarang ini tuntutannya adalah gerak cepat. Betul. Situasi seperti ini tidak usah nunggu terjadi di wilayah kita, dengan melihat di wilayah ada kejadian seperti itu gerak cepat untuk mencegah. Karena kepolisian yang modern itu konsepnya bukan sebagai pemadam kebakaran, tapi kita sebagai polisi yang yang aktif, lebih bukan preventif begitu ya. Lebih preventif dan preventif. Kemudian yang terakhir adalah informatif. Nah, saya ingin
keberadaan saya di sini mengajak anggota saya untuk bisa menjadi yang bisa memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Nah itu, jadi kebijakan saya seperti itu, Mas. Luar biasa Bunda. Ini saya mau tepuk tangan juga. Luar biasa. Maksud saya sinergi betul sesuai dengan singkatannya begitu. Dan semoga dengan kepemimpinan Bunda ini betul-betul nanti sinergi dari Polres, dari TNI, dari kabupaten betul-betul bisa terbangun. Karena selama ini yang saya lihat memang kadang ada ego instansi begitu ya, agak ada ego bidang dan seterusnya. Tapi dengan sinergi ini semoga nanti betul-betul apa yang kemudian menjadi semangat dari negara, dari daerah, dari sampai ke tingkat yang paling bawah itu betul-betul bisa terkomunikasikan dengan baik. Iya, harapannya seperti itu. Nah, menikah sosok selayang pandang mungkin ya tentang Bunda kita, tentang Ibu Kapolres kita yang di Kulon Progo gitu ya. Nanti insya Allah tentunya dengan aktivitas beliau yang mungkin sangat aktif di masyarakat masyarakat akan lebih mengenal lebih jauh begitu. Nah, untuk yang selanjutnya Bunda ini karena kondisi masih bisa dikatakan pandemi COVID, walaupun levelnya berangsur-angsur sudah turun dengan adanya vaksinasi dan lain sebagainya. Kalau catatan yang saya baca begitu ya, salah satu bisa dikatakan misi Bunda dalam mengemban amanah sebagai Kapolres Kulon Progo yang saya baca adalah melanjutkan begitu ya penanganan COVID-19 begitu ya, yang sudah dilakukan oleh Bapak Kapolres sebelumnya, dilanjutkan dengan pemulihan ekonomi secara nasional. Nah, program apa saja Bunda yang kemudian pernah dilakukan dan semakin digalakkan untuk sampai dengan saat ini? Iya, yang kita galakkan adalah satu, percepatan vaksinasi. Itu wajib. Jadi kepolisian dari Sabang sampai Merauke. Jadi betul-betul mendorong agar. Jadi kita diperintahkan untuk mendukung percepatan vaksinasi, dan itu betul karena kepolisian di Polres ini tugasnya adalah mendukung kebijakan pemerintah daerah. Baik. Dalam rangka apa? Untuk memutar roda perekonomian. Perekonomian ini kan terganggu dengan adanya pandemi ini, Mas Heri. Nah, bagaimana agar dia bisa pulih? Salah satunya nggak ada pilihan lain adalah percepatan vaksinasi. Untuk mencapai herd immunity. Setelah itu baru nanti bisa dibuka sektor ekonomi. Jadi kita untuk mendukung program pemerintah dalam rangka memutar perekonomian ini menjadi terus bergerak, maka kita harus mendukung program percepatan vaksinasi. Ini juga kami lakukan, percepatan vaksinasi ini kita bekerja sama dengan vaksinator dari pihak luar. Jadi Buka Dinkes, Pak Dandim itu kan dari Pak Bupati itu sudah ada tim dengan kami pun juga menggandeng pihak luar, contohnya dari Nakes UAD, terima kasih, dari UAD, Nakes dari NU, terima kasih, dari beberapa bidang juga membantu kami, terima kasih. Jadi dunia pendidikan pun digandeng ini Bunda ya? Iya, untuk kita bisa masuk dengan cepat ke sekolah-sekolah. Karena usia 12 tahun ke atas kan pelajar ini juga menjadi sasaran untuk cepat divaksinasi. Nah, kita menggandeng karena vaksinator kami hanya 4 Mas di Polres. Kita tidak punya. Kalau vaksin ada. Iya. Nah, tapi untuk vaksinatornya ya, betul. Ini kita butuh kerjasama dengan lintas sektoral untuk bisa membantu percepatan vaksinasi. Kita kalau tenaga input data dan sebagainya itu ada lah gitu ya. Tapi yang nyontekkan, kalau yang nggak ada kualifikasi yang salah sontek bahaya ya, bukan tervaksin. Kita sabar kok nyontek kan bahaya Mas. Jadi kita memang butuh bantuan kerjasama dengan lintas sektoral untuk mendukung percepatan vaksinasi. Vaksinasi ini setelah kita lakukan dalam waktu sebulan waktu itu saya itu cepat langsung sudah naik-naiknya, dan saat ini kita Kulon Progo sudah bagus. Capaian kita sudah di angka 77% di dosis 1. 77% ya Bunda? Di dosis 2 kita sudah di angka 50-an lebih. Ya, sehingga untuk target di September di Oktober ini kan 1 Oktober ini harusnya kita di dosis 1 sudah di 70, di dosis 2-nya sudah di 40%. Nah, kita begitu. Baik. Sudah. Namun sekarang untuk program vaksinasi sifatnya massal ini kan sudah pada faktanya yang hadir kurang sesuai dengan target.
Jadi kita mentargetkan biasanya 1.000, awal-awal itu antusiasnya tinggi, tapi sekarang sudah berkurang. Jadi target sekian yang hadir sekian. Maka kita beralih strategi. Beralih strategi. Karena sekarang beberapa minggu kemarin lah Mas dievaluasi, lansia ini masih jauh dari target. Oh begitu? Iya, lansia. Lansia ini menjadi sasaran dari pemerintah untuk cepat divaksin. Padahal itu yang diprioritaskan pertama ya Bunda, kalau tidak salah lansia itu. Iya, ini kita mapping ternyata lansia tercacar di bulan Maret. Oh gitu. Kalau vaksin massal yang anak-anak remaja gitu kan datang, ternyata yang lansia kurang. Mungkin kesulitan teknis juga bisa jadi ya? Iya, untuk mobilisasi ke tempat vaksin massal itu ternyata ada kendala. Sehingga saya merubah strategi, saya gunakan mobil yang ada di Polres itu, mobil penyuluhan dan mobil Unpes itu kita gunakan vaksin keliling. Mendatangi Bunda? Iya, mendatangi. Luar biasa. Kami mendekat kepada masyarakat dan kita kerjasama dengan Pak Duko untuk melaksanakan vaksin di posyandu lansia. Oh berarti sampai ke tingkat pedukuhan itu Bunda dilakukan? Bukan hanya kelurahan, tapi di pedukuhan. Jadi kami datang ke pedukuhan yang di sana ada posyandu lansia yang biasa dari lansia-lansia itu di sana kontrol dulu sebelum pandemi rutin di sana. Sehingga tidak asing. Begitu saya datang ke posyandu lansia, pelaksanaan vaksin itu ternyata lansianya antusias. Ini awalnya saya ya bakti sosial itu Mas, jadi saya diawali dengan bakti sosial. Saya awalnya bakti sosial kan lansia itu sudah sepuh, saya tanya Simba sampun vaksin dereng, katanya dereng, tebih, gitu. Udah Pak Kapolsek, nanti kita programkan di sini. Simba nek vaksin iki kula beto mriki Simba kersa. Nggih, turun. Iya, artinya ada kendala teknis sebenarnya ya. Terus tempat lain coba di sini juga kita dekati ternyata bagus. Dan dari sisi psikologis kalau lansia itu datang ke vaksin massal, ada yang cerita ini. Iya. Saya kemarin ke vaksin massal ngajak Simbah ini, tapi pulang tidak bisa tervaksin karena tensinya tetap 200. Mungkin karena ya jarak jauh, dan tidak kenal dengan yang peserta vaksin lain. Mungkin sudah takut duluan. Nah, begitu kita datang ke Duko, ke posyandu lansia, beliau-beliau ini secara psikologis kan nyaman karena kenal dengan sesama lansia di dukonya itu. Kemudian meninggalkan rumah juga tidak lama. Dan ya suasananya nyaman sehingga tensinya bisa 160. Ini bisa jadi bisa kesontek Mas ya, alhamdulillah. Jadi tips and trick yang bisa dilakukan oleh wilayah lain. Kalau betul kayak kemarin bapak saya itu sama Bunda, ketika mau divaksin di puskesmas itu nggak bisa karena tensinya naik. Iya. Loh, bapak Adri nopo? Ora. Jadi secara bicara itu saya nggak takut gitu ya. Tapi mungkin itu fisiknya yang merasakan takut. Sehingga naik Bunda itu tekanan darahnya, akhirnya nggak jadi. Ketika vaksin di tempat lain yang itu tidak antri dan cepat ternyata nggak naik. Nah ini ya. Terus itu betul. Jadi yang berangkat di tempat di Duko itu seperti itu. Kalau tadi Bunda menyampaikan ada baksos ya. Kemudian saya pernah baca juga di Instagram dan Facebook dari Polres Kulon Progo pengawalan bansos begitu ya. Baik itu yang dari pemerintah ataupun saya baca juga ada semacam bantuan dari alumni itu dilakukan di Kulon Progo Bunda. Oh iya betul Mas Heri. Jadi sejak awal pandemi ini kan pemerintah sebenarnya menggelontorkan beberapa bantuan. Yang penyalurannya itu melalui Polri diantaranya. Baik. Ini juga menjadi tugas kita untuk menyalurkan secara benar, tepat sasaran, tidak menimbulkan kegaduhan. Betul ya. Ini kita manage betul, kita tentukan sasaran-sasarannya. Terutama kita kerjasama dengan dinas sosial agar tidak duplikasi. Betul. Sudah mendapatkan bantuan dari seperti itu. Ini kita salurkan. Kemudian ini kepedulian dari senior kami dari alumni. Nah itu yang alumni tadi ya. Ada beberapa dari alumni itu yang memberikan bantuan di wilayah Kulon Progo. Matur sangat dibantu dan sasarannya kemarin dari beliau-beliau mendaki di pelaku wisata di antaranya. Karena di kita ini kan banyak pelaku wisata terdampak Mas Heri, dengan adanya pandemi masih level 3 belum bisa buka, maka itu
kita dekati, bahwa kita peduli untuk memberikan motivasi, tetap semangat, tetap berdoa, jadi beralih dengan UMKM, dengan gaya online dan sebagainya, sehingga tidak menimbulkan putus asa dengan pandemi ini. Bantuan itu. Yang berikutnya kita juga ada program yang sekarang masih berjalan, itu bantuan tunai untuk PKL dan warung, Mas Heri. Oh, PKL dan warung? Ya, BTPKLW. Itu tunai untuk PKL. Itu di luar dari program pemerintah ya, Bunda? Program pemerintah. Oh, entah juga. Dinas Sosial per orangnya mendapatkan 1.200.000. Baik. Itu didistribusikan melalui Polres, itu kami dapat target untuk penyaluran 3.500 untuk PKL itu, Bunda? Iya, 3.500 itu yang terdampak. Itu pun kami pendataannya koordinasi dengan Dinas Koperasi, UMKM, agar tidak double-double, Mas. Betul. Juga sudah mendapatkan yang belum terdata di sana, kita berikan, kita salurkan. Kita ada jatah target menyalurkan 3.500. Alhamdulillah untuk saat ini Polres Kulon Progo itu untuk jajaran di Polda DIY kita tercepat itu. Meskipun belum 100% tapi sudah di angka 82%. Tinggal 2 kali penyaluran insya Allah bisa 100%. Kemudian di tingkat nasional untuk Kulon Progo bisa di nomor 10. Oke, luar biasa. 400-an Polres itu. Nah, karena kita berupaya untuk gerak cepat itu tadi, Mas. Ya, sesuai dengan slogan. Iya, gerak cepat. Jangan sampai ada kesan kita mengendapkan uang. Betul. Sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita hanya perlu gerak cepat untuk bisa menyalurkan kepada masyarakat. Yang prosesnya kita perlu cetak undangan, kerjasama dengan Bank BRI untuk pencairan, rekening, kemudian undangan dibagikan kepada warga, harus ada bukti dokumentasi melalui aplikasi bahwa RIK-nya betul antara undangan dengan yang di KTP, kemudian baru proses penyaluran. Nah, prosesnya sudah dibuat sedemikian rupa akuntabel. Kemudian nanti dapat tersalur tepat waktu dan dirasakan manfaatnya oleh rekan-rekan TKL. Oke, luar biasa, Bunda. Nah, kan menarik ya tadi apa yang disampaikan Bunda. Nah, ada nggak sih, Bunda, kendala-kendala dalam pelaksanaan tadi optimalisasi vaksin, kemudian penyaluran di lapangan? Ada nggak, Bunda, kendala-kendala teknis yang dialami oleh Polres? Kalau saya lebih melihat kepada tantangan sih, Mas. Tantangan ya? Iya. Jadi merubah mindset menjadi tantangan gitu. Iya. Jadi tantangan kita untuk percepatan vaksinasi ini apa? Ini. Oke. Jadi tantangannya adalah untuk memobilisasi masyarakat pertama. Sehingga kalau dulu konsepnya vaksin massal kita jemput, mereka datang dengan kendaraan. Ini tantangannya, kendaraannya, wirawiri dan sebagainya. Yang kedua, sekarang kita datang ke Dukuh gitu. Tantangannya adalah kadang medannya sulit, tempatnya kecil. Tantangannya jadi seperti apa solusinya? Itu sudah nakesnya jauh dan sebagainya. Karena nakesnya dari luar biar tidak salah alamat dan sebagainya. Kadang mohon maaf, Sherlock itu salah juga. Iya. Betul ya. Tahu-tahu loh kok gak ada jalannya. Itu lebih ke tantangan. Kemudian namanya personil itu kan juga ada kepentingan organisasi yang satu sisi ada kepentingan pribadi, saya paham itu. Ini yang perlu kita luruskan agar prosentase untuk kepentingan itu lebih didominasi kepentingan organisasi sehingga tidak menghambat untuk pelaksanaan operasional dalam rangka pelayanan. Itu lebih ke tantangan. Tantangan bagaimana para perwira staf saya ini bisa memotivasi anggota agar tadi yang ada kepentingan pribadinya sudah mulai presentasinya naik ini agak dikondisikan itu ya. Kita fokus lagi ke integritas. Oke. Luar biasa, Bunda. Jadi tidak ada lagi hambatan ya sebenarnya ketika itu menjadi sebuah tantangan. Dan ketika tantangan pasti diselesaikan kan begitu. Nah, satu lagi, Bunda. Tadi kan lebih pada pandemi ya. Kemudian yang poin kedua dengan pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini kan mungkin kalau dari tupoksi Polri sendiri begitu nggih. Ini kan ekonomi. Nah, nyambungnya di mana ini, Bunda? Nyambungnya ya syarat untuk orang bisa melakukan aktivitas termasuk untuk ekonomi itu adalah aman. Kalau sudah tidak aman, nggak bisa ngapa-ngapain, Mas Heri. Betul. Jadi syarat utama untuk bisa beraktivitas dalam rangka memutar roda perekonomian adalah situasinya aman. Diamankan dulu aman begitu dulu. Ya. Jadi situasi Harkam Tipmas aman dulu. Dari sisi Harkam Tipmas kita melakukan upaya kepolisian dari fungsi yang ada di kami, mulai dari sisi preemptif, preventif, penegakan hukum, dan melakukan kerjasama dengan lintas sektoral upaya untuk mengamankan aman dulu wilayah.
dari anak kecil gangguan Kamtipmas yang konvensional itu tetap ada karena namanya kejahatan itu yang peradaban kan Mas Heri. Betul. Tapi kepolisian yang modern adalah menekankan sosok yang proaktif, bukan yang reaktif nunggu kejadian baru dia datang, tapi kita proaktif pada masyarakat untuk mencegah. Itu dari sisi keamanan. Yang kedua, untuk pemulihan ekonomi nasional itu ya kita tetap mendukung program dari pemerintah daerah. Di antaranya ya sekarang ada kebijakan. Kalau bicara kebijakannya sudah lain lagi kebijakan. Level 3 betul gitu. Ada kebijakan karena Pak Bupati kemarin rapat dengan kami membahas bagaimana untuk uji coba. Sifatnya uji coba untuk membuka sektor-sektor yang sifatnya masih kecil lah, ekonomi yang kecil, yaitu alun-alun atas ya, sebagai sampel mungkin ya. Sebagai sampel di sana. Itu pun juga tidak diloskan. Jadi kita atur dari pihak Pemda, Pol PP juga patroli, dari kami juga patroli diatur untuk bisa berjualan di sana dengan tetap berpatokan pada prokes dan dibatasi jamnya. Setelah jam 9 malam dimatikan lampu PJU-nya. Gitu. Itu sebagai cara agar selesai. Iya, daripada tidak berusaha, minimal namanya uji coba kan pada tahapan seperti itu. Kemudian untuk wisata-wisata ya kita ini dulu lah kita sampaikan, meskipun kemarin Bapak Menteri Pariwisata kan hadir memotivasi lah, dan beliau menyampaikan bahwa selama pandemi ini UMKM-nya bagus, jadi kita yang bagus di UMKM. Beliau juga menyampaikan bagaimana nih dengan wisata-wisata gitu, silahkan mengajukan uji coba begitu ya. Uji coba untuk membuka. Namanya uji coba itu pasti dibatasi. Betul. Dibatasi, prokesnya kuat dulu, pengaturan ada berapa sekian persen dari kapasitas dan sebagainya, itu namanya uji coba. Silahkan dari pihak Pemda uji coba, kemarin Pak Menteri seperti itu. Itu dengan Pak Bupati dari Dinas Pariwisata barangkali. Iya, karena memang kondisi saat ini pariwisata beberapa sudah angkat bendera putih. Karena mungkin saking beratnya begitu, dan memang salah satu solusinya uji coba itu ya. Artinya memang dinilai kemudian seperti apa. Tidak ada peningkatan terkonfirmasi misalkan, kalau baru uji coba ternyata terus angka terkonfirmasi naik, penambahannya naik, ya ini berarti menimbulkan klaster ini yang tidak kita harapkan. Jadi perlu uji coba. Betul. Dan semoga dengan uji coba nanti betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak ada klaster gitu ya. Sekarang prosentase vaksin sudah tinggi, yang mudah-mudahan masih. Iya, artinya perangkat itu dipersiapkan terlebih dahulu. Dipersiapkan dulu. Itulah kaitannya dengan kita mendukung percepatan vaksinasi seperti itu. Sehingga saat uji coba itu nanti mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Amin Bunda, karena ini teman-teman juga udah mulai wah gimana nih. Karena mau ketika melihat kebijakan, ketika kami sebagai pelaku kadang kok ini nggak pro ke kita kan, kadang begitu Bunda. Padahal mungkin ada tinjauan lain yang kemudian itu memang secara kebijakan lebih baik begitu ya. Mungkin ya bersabar lah gitu ya, bersabar. Nah, yang lainnya Bunda, saya baca juga begitu ya terkait dengan pemulihan ekonomi begitu ya, dengan adanya Bandara Zia begitu ya, yang merupakan salah satu bandara internasional ya, yang berada di Kulon Progo. Kemarin saya baca akan ada polsek khusus ya untuk Zia begitu. Itu benar Bunda untuk harapannya demikian. Baik. Jadi kita mengacu kepada bandara-bandara di luar. Baik. Di sana ada kantor kepolisian untuk mengamankan di sana. Khusus bandara ya berarti ya. Khusus bandara di sana. Kenapa? Karena ini bandara internasional, meskipun sekarang untuk frekuensinya penerbangan umum itu masih belum pulih lah. Tapi kita sudah ancang-ancang, kita komunikasi dengan Angkasa Pura Pusat itu untuk sama-sama mengalokasikan gitu lah lahan untuk bisa ada di sana polsek bandara. Arahnya nanti polsek sektor dulu, baru nanti bisa naik itu menjadi polsek. Nah kemudian di sana kerawanan ini sudah mulai muncul. Betul. Jadi sekarang sudah ada kereta bandara, luar biasa itu dari masyarakat luas sudah antusias kan pada yoga kemarin.
kemudian juga ada sarana transportasi Damri. Nah, itulah yang menjadi peluang pelaku-pelaku kejahatan. Betul, Kemarin betul. kita tangani, ditangkap di Polsek Kemon itu. Sudah kejadian Bunda Sudah berarti? kejadian, pelakunya sekarang sudah ditahan di Polsek Kemon. Jadi dia melakukan penipuan dengan sasaran penumpang pesawat yang turun, kemudian dia akan lanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan transportasi umum. Oke. Menggunakan Damri seperti itu. Menipu lah. Menipu, mau menjual berlian padahal itu palsu. Jadi modusnya udah mulai ya, macam-macam. Iya, ini kami koordinasikan dengan pihak bandara untuk mengoptimalkan CCTV. Betul. Kemudian dari kita sendiri juga kerjasama dengan pihak dalam melakukan patroli di titik-titik yang di sana rawan untuk bujuk rayu itu loh. Bujuk rayu. Jadi begitu landing sudah ditangani sama orang-orang. Nah, kita juga di sana pantau ada CCTV lah. Selain kita juga melakukan patroli fisik, tapi juga dari pihak Angkasa Pura yang di sana ada sarana CCTV untuk bisa kontrol yang tempat itu. Kami mapping sama-sama dengan pihak Angkasa Pura itu potensi untuk digunakan ya menyampaikan bujuk rayu kepada calon korban. Oke, jadi memang ini bagian juga dari sebenarnya memberikan keamanan bagi pelaku ekonomi kan begitu kan? Karena kepercayaannya kan betul, kalau ada kejahatan itu. Betul, karena bandara ini nantinya kan menjadi sentra di mana orang keluar masuk begitu. Ketika tidak aman ya pasti orang akan berpikir ulang. Iya, seperti itu, betul. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa segera terlaksana. Ini masih dalam proses koordinasi karena penerbangan belum normal. Sudah dikomunikasikan, mudah-mudahan nanti di awal 2022 langsung mulai. Semoga lancar Bunda. Dan tentunya memang harapan kita Zia ini nanti betul-betul menjadi ikonnya Kulon Progo begitu nggih. Dan pada akhirnya membawa dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat. Nah, luar biasa ya. Nah, terakhir nih Bunda mungkin di kondisi masih PPKM begitu yang levelnya sekarang sudah turun level 2 ya Bunda ya? Belum ya, masih 3. Baik, masih 3. Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat khususnya di Kulon Progo dari Bunda selaku Kapolres begitu termasuk juga tentunya karena di waktu dekat ini Kulon Progo juga ada Pilkades beberapa wilayah, mungkin pesan-pesan agar semuanya tetap bisa kondusif khususnya untuk keamanan. Monggo Bunda silahkan. Terima kasih pada masyarakat warga Kulon Progo. Saya Kapolres Kulon Progo, Bu Fajarini, mengajak dalam rangka untuk percepatan penanganan COVID-19 di Kulon Progo ini, mari kita sama-sama menegakkan protokol kesehatan. Kemudian karena kita ini masih namanya pandemi, kita berharap agar ini bisa turun menjadi endemi, dimana kita kalau mengacu sebelum-sebelumnya lonjakan kasus COVID itu terjadi pasca libur panjang. Nah, kita tidak mengharap akan ada gelombang baru lagi nanti di Indonesia khususnya di Kulon Progo ya. Oleh karena itu antisipasi dari kami pemerintah daerah dengan Kodim, dengan Polres adalah dengan percepatan vaksinasi. Monggo yang belum divaksin untuk kerso divaksin. Kita ada program vaksin di Puskesmas, kemudian kita ada vaksin massal, kami juga menyelenggarakan vaksin keliling. Monggo, kalau ada program itu Bapak Ibu yang belum divaksin untuk kerso divaksin. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu kami harapkan untuk level 3 ini kita berharap untuk turun ke level 2 tentunya pelaku ekonomi dan semuanya. Mari kita toto dari sekarang. Kalau kita nanti ke level 2 sudah dibuka wisata dan sebagainya, jangan sampai berdampak nanti kembali ke gelombang baru sehingga muncul klaster-klaster COVID lagi. Untuk itu mari kita persiapkan di tempat-tempat wisata, di perusahaan, tempat berkumpulnya masyarakat. Monggo dipasang aplikasi Peduli Lindungi, dipasang ada QR code-nya sehingga itu bisa mendeteksi bahwa yang masuk itu memang sudah tervaksin. Jadi yang di dalam itu merasa nyaman, yang di dalam itu sudah dipit itu HP-nya, oh kita langsung tervaksin gitu. Jadi ada kenyamanan saat di sana. Betul. Itu untuk antisipasinya. Selanjutnya kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Ada 60 desa yang nanti akan melaksanakan pemungutan suara di tanggal 24 Oktober
hari Minggu. Saya mengajak Bapak Ibu, Mbak, Mas yang sudah memiliki hak pilih dan masuk dalam DPT kerso rawuh ke TPS tanggal 24 Oktober. Mari kita sukseskan pesta demokrasi di Ponorogo ini, yaitu pemilihan lurah dan kepala desa dengan apa, untuk sukses gitu. Jadi mari kita laksanakan sehingga proses untuk pemilihan ini sukses. Kita berharap agar animo yang nanti hadir bisa maksimal gitu. Mari kita sukseskan pemilihan lurah di wilayah Ponorogo ini di tanggal 24 Oktober untuk hadir yang telah memiliki hak pilih untuk dapat hadir ke TPS. Selanjutnya saya juga menghimbau kepada masyarakat jangan mudah terprovokasi. Silahkan Anda memilih yang benar-benar sesuai dengan penilaian warga sekalian bahwa yang dipilih adalah mampu untuk membawa kelurahan itu menjadi lebih baik ke depannya lagi. Silahkan dipilih dengan hati nurani dan mohon bagi rekan-rekan calon kepala desa berikut dengan tim suksesnya untuk siap apa dalam pemilihan ini hanya akan satu yang terpilih, maka siapkan mental kita untuk menang dan kalah penting adalah menyiapkan mental kita untuk belum terpilih. Karena yang terpilih hanya satu ya Mas. Iya, betul. Mari kita sukseskan pesta demokrasi ini dengan tidak saling memberikan provokasi yang negatif, tapi kita sama-sama mensukseskan sesuai yang proporsional bagi panitia pemilih desa, panitia pemilihan lurah atau kepala desa. Saya berharap untuk netral. Untuk netral, ada beberapa tempat yang di sana ada newcomer dan incumbent, jadi saya berharap netral. Kami dari kepolisian siap untuk mengawal pelaksanaan pemilihan lurah kepala desa dan kami pun bersama TNI netral. Demikian. Pak Nuwun Bunda. Jadi pesannya sangat jelas begitu. Yang pertama terkait dengan bagaimana kita tetap progres begitu ya, protokol kesehatan dalam kondisi apapun. Yang kedua karena terkait dengan pesta demokrasi begitu, bagaimana kita bisa berdemokrasi secara positif dan mendapatkan apa yang kemudian kita inginkan bersama. Jadi, matur nuwun sangat Bunda atas obrolan kita pada kesempatan kali ini. Nah, semoga sekali lagi semuanya bisa sinergi seperti slogannya Bunda dalam mengelola Polres Kulon Progo begitu ya. Ada yanya nggak Bunda? Sinergi. Sinergi itu begini. Oke. Sinergi. Salam sinergi gitu ya. Kita kan ada salam presisi, polisi. Salam presisi, salam sinergi. Oke. Berarti nanti mungkin menjadi khas gitu ya. Salam sinergi gitu ya. Baik Bunda, sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Kami dari Hari TV sudah bisa ngobrol santai dengan Bunda dan tentunya ini bukan untuk yang pertama dan terakhir, nanti akan tentunya kita berharap akan ada obrolan-obrolan berikutnya yang tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi, matur nuwun dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.